Hai guys, aku mau bacain Divine Masculine, Twin Flame. Dan seperti biasa ini adalah general reading dan diambil dari kolektif energi untuk Divine Masculine. Dan ingat, tidak semua orang itu berhubungan dengan Twin Flame. So, kemungkinan akan bisa punya situasi yang sama. Oke? Kita lihat situasi dia sekarang dulu, saat ini seperti apa. Divine Masculine. Di pertengahan April ini. Knight of Wands. Death. Ini situasi dia sekarang. So, yang aku lihat dari sini, untuk situasi sekarang, karena di sini ada kartu Death ya. Death bicara tentang transformation. Death bicara tentang sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi. Harus ada perubahan besar intinya. So, aku ngelihat di sini Divine Masculine itu dia tuh tahu ya. Dalam kondisi sekarang harus banyak dia merasa dalam hidupnya itu memang harus banyak yang berubah. Dan aku ngelihat kesiapan dia sudah lebih dari 60%. Aku ngelihat kesiapan maskulin untuk berubah, maksudnya dalam arti berubah bukan cuma sekedar wacana, bukan sekedar cuma pikiran, tapi dia benar-benar sadar kalau memang cara dia berpikir, cara dia bertindak, dia sudah harus memikirkan masa depannya. Dia sudah tahu dia sudah lama bergulung di dalam isunya, yang dimana dia selalu maju mundur untuk berubah. Dan sekarang aku ngelihat dia lebih yakin untuk satu perubahan itu. Itu situasi dia sekarang. Justice. Ya, dia tahu aku ngerasa dia ini sadar kalau walaupun dia tidak mengerti tentang karmik, dia tidak mengerti tentang karma ya. Aku ngelihat di sini dia menyadari kalau selama ini dia itu sudah selama dia hidup ini dia merasa hidup dia itu udah tidak seimbang, ada yang nggak beres, dan dimana dia tahu dia harus membuat satu decision besar untuk membereskan hidupnya dia, untuk hidupnya lebih balance, lebih seimbang, lebih stabil. Dan dia sadar, dia mulai berpikir seperti ini. Well, apa memang ini pelajaran? Semua yang terjadi ini, apa memang ini pelajaran ya buat gue? Pelajaran yang memang gue harus sampai sini, supaya pada akhirnya gue mau jadi berubah. Karena dia sadar, dia orang yang tidak mudah untuk berubah. Apalagi kalau twin flame kamu itu earth sign. Dia tidak, atau fixed sign. Jadi memang dia sadar kalau selama ini dia itu harus agak dipush untuk berubah. Dan dia merasa mungkin memang kejadian seperti ini, feminin ninggalin gue, itu memang untuk gue berubah, untuk gue bisa mengerti diri gue sendiri. Dia sudah mulai berpikir ke arah sana. Sudah mulai berpikir tentang, jadi kayak kalau menurutku self awareness-nya itu sudah mulai timbul lebih dalam lagi. Yang tadinya dia mungkin self awareness-nya cuman 40%, 50%. Sekarang aku lihat sudah naik. Dia sudah menyadari kalau dia memang harus belajar dengan cara seperti ini. Yang kayak dia benar-benar digebuk, walaupun dia nggak ngerti masalah twin flame, dia nggak ngerti masalah karmik, dia nggak ngerti masalah karma atau apapun itu, tapi dia sadar kalau hidup itu adalah pelajaran. Itu dia sadar, dan dia merasa memang dia harus melewati fase ini untuk membuat dirinya itu melek gitu loh, kasarnya seperti itu. Oke? Ini keadaan dia sekarang. Kita lihat apa sih yang membuat dia sampai sekarang masih belum nyariin kamu. Jadi istilahnya kita anggap apa sih obstacle dia.
halangan-halangan dia sampai dia masih sampai sekarang. Buat kalian yang memang belum dihubungin, apa sih sebenarnya halangan-halangan dari dia? Princess of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Swords. Oke, jadi yang aku lihat di sini, ini masalah tentang mengungkapkan. Dia ini orang yang sulit untuk mengutarakan isi hatinya. Dia sulit untuk istilahnya bicara tentang aku tuh butuh sama kamu, aku tuh pingin sama kamu, aku tuh cinta sama kamu. Buat dia tuh kayak sulit banget untuk ngomongin hal seperti itu. Buat dia sulit untuk mengutarakan kalau selama ini gue tuh tidak melihat diri gue tuh berharga untuk elu. Gue melihat diri gue itu tidak sepadan sama lo. Itu yang akhirnya membuat gue kayak gini-gini. Intinya kalau menurutku lebih ke arah dia sulit untuk ngomong apa yang dia rasain selama ini. Itu yang membuat dia nggak tahu harus mulai dari mana. Dia nggak tahu harus ngomong yang tepat itu seperti apa, supaya ya of course dia juga nggak mau terlalu merendahkan diri dia di hadapan kamu juga kan gitu loh. Jadi dia pengen ngutarain tuh, aku ngelihat dia kayak mungkin sebagian dari dia walaupun nggak semua ya. Aku ngelihat dia tuh kayak ada rehearsal, tau nggak di sini. Rehearsal itu dia kayak mungkin ngomong sendiri di kaca, atau dia nulis sesuatu yang dia tulis untuk dia benar-benar yakini apa yang dia mau omongin. Aku ngerasa dia sudah paling gak sudah untuk beberapa dari mereka nih. Mereka udah mulai kayak pelan-pelan bukan memberanikan, mulai mencoba untuk kayak berlatih. Nah itu, berlatih untuk gimana caranya ngomong sama kamu tuh yang tepat, bisa tepat sasaran. Karena ya wajar, dia tidak mau sampai kamu salah tangkap, dia nggak mau sampai kamu ntar salah persepsi sama omongan dia dan kamu jatuhnya jadi kasihan lah, atau kamu malah jadi tersinggung lah. Jadi dia pengen bener-bener apa yang bakal dia ngomongin ke kamu itu udah yang nggak bisa diralat-ralat lagi. Jadi dia tuh pengen ngomong yang bisa kena pas gitu loh. So aku ngelihat di sini dia agak mulai kayak mempersiapkan diri, tapi challenge-nya ya itu sebenarnya. Jadi salah satu obstacle ya kita anggap ya, obstacle-nya dia untuk nyampe ke kamu itu ya karena dia ngerasa sulit untuk dia untuk ngungkapin kejujuran, kebenaran gitu. Mungkin karena selama ini dia belum pernah ngutarain itu ke siapapun ya. Kita lihat hope-nya dia apa. Hope and fears-nya dia tuh apa sebenarnya? Ace of Pentacles. Okay, Ace of Pentacles. Ten of Swords. Kita buka satu lagi. Seven of Pentacles. Okay, so kalau di sini dibilang apa sih hope and fears-nya dia? Yang pasti di sini aku ngelihat dia takut kamu nge-reject dia. Dia sangat takut kalau sampai kamu tuh ngomong, "Oke, gue rasa gue udah cukup kenal dan gue rasa gue udah cukup capek, gue rasa gue udah kayak gue udah nggak bisa maafin lo lagi, gue nggak bisa ngerasa cocok sama lo atau segala macam." Jadi ini yang paling dia takutin, kalau semuanya itu akan berakhir dan dia tahu dia bakalan hancur banget. Tapi apa yang dia inginkan adalah sesuatu yang baru, menjalani sesuatu yang baru, yang lebih solid, yang dimana dia selama ini mungkin takut berkomitmen. Dia ingin memberikan satu hubungan yang solid ya, udah nggak menclak sana menclak sini gitu. Dia kayak bener-bener pengen satu hubungan yang jelas gitu. Dan aku ngelihat
di sini ada Seven of Pentacles. Aku ngelihat di sini dia kayak menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa ngutarain ini sama kamu. Dan selain dia juga mempersiapkan diri dia untuk bisa ngomong sama kamu, dia juga mempersiapkan dirinya untuk kalau kamu reject. Dia juga lagi mempersiapkan dirinya kalau memang dia yakin. Jadi aku tahu nih, di posisi dia sekarang ini sangat sulit karena dia harus mempersiapkan dua hal sekaligus, yang dimana yang satu itu dia harus optimis, tapi yang sebaliknya benar-benar harus pesimis, ya kan? Jadi dia harus siap untuk kehilangan kamu kalau kamu reject dia, atau di sini juga dia harus siap saat dia datang ke kamu dan dia siap untuk bisa punya satu hubungan baru yang solid sama kamu gitu loh. Di samping dia harus optimis tentang hubungan kalian, tapi di samping itu dia juga harus bisa nerima kalau sampai kalau kamu nolak dia. Oke, jadi aku ngelihat di sini perasaan dia lumayan mix banget. Oke, dan seperti biasa kita lihat di video lanjutannya bagaimana apa yang akan dia lakukan ke kamu. Apa perasaan-perasaan dia ke kamu saat ini. Ya, jadi apa yang dia akan lakukan dan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan terhadap kamu saat ini. Oke, itu semua bisa kamu dengerin di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku seperti biasa. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.